Sebelum pembelajaran pada kali ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi untuk anak ini kan banyak ya penyakitnya. Nah, yang akan kita bahas pada malam ini itu tentang CHD. Jadi CHD itu congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan. Dari katanya congenital artinya dia kelainan sejak lahir. Heart artinya kan kalau dalam bahasa Inggris dia hati, tapi kalau istilah medis itu dia jantung. Disease itu penyakit. Jadi penyakit jantung bawaan. Oke, mungkin dari teman-teman yang online ini tahu apa itu fungsi dari jantung. Monggo silakan dijawab. Siapa saja yang tahu? Halo. Mungkin untuk memompa darah. Ya, jadi fungsinya itu sebenarnya dari jantung itu memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sehingga harapannya sel-sel di dalam tubuh kita itu bisa terpenuhi akan oksigennya ya, seperti itu untuk fungsi jantung. Jadi kalau kita membicarakan tentang jantung itu tidak hanya berbicara tentang jantung saja, tapi kita harus membicarakan terkait komponen-komponen yang terlibat dalam sirkulasi tersebut. Jadi untuk sistem sirkulasi yang terlibat itu ada 3 komponen. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah sebagai medianya, sebagai alat transportasinya. Kemudian komponen di dalam pembuluh darah itu ada darah. Jadi ada 3, jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Nah, untuk fungsi jantung kan tadi ada salah satunya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sehingga itu bisa disebut dengan sirkulasi. Nah, sirkulasi itu ada 2 ya. Kalau kita lihat gambar ini gambar aku ambil dari Sherwood, buku fisiologis. Jadi di dalam tubuh kita ini ada 2 sirkulasi. Yang pertama sirkulasi paru, yang kedua sirkulasi sistemik. Dari namanya aja kita udah bisa menggambarkan bahwa sirkulasi ini kalau untuk sirkulasi paru dari jantung ke paru saja. Jadi kan untuk jantung ini dia akan memompa darah ke paru-paru ya, melewati arteri pulmonaris. Nah, sehingga masuk ke dalam kapiler paru dan akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ketika kita bernapas, itu akan masuk. Kemudian akan kembali lagi ke jantung, melewati vena pulmonalis, masuk ke atrium kiri dan ventrikel kiri, dan akan dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, ketika aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh ini, itu yang dinamakan sirkulasi sistemik. Seperti itu. Itu fisiologis. Sekarang kita bahas anatomi. Jadi untuk anatomi dari jantung, itu ini penampakan luarnya seperti ini ya. Jadi kalau kita ngebelah dada kita, sternum kita belah, terus lapisan jantung atau perikardiumnya kita robek, ini akan tampak seperti ini. Cuma pada gambar ini kan ada warna biru dan ada warna merah. Nah aslinya itu nggak ada warna biru ya, kecuali ada kelainan, itu pun jarang. Nah ini jadi untuk struktur jantung seperti ini dia mempunyai 2 kuping ya. Tapi dalam istilah anatominya itu atrium. Kalau ada atrium kanan berarti ada atrium kiri. Ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri. Jadi untuk jantung ini dia agak kompleks ya untuk sirkulasinya mulai dari vena superior masuk ke atrium kanan, terus dari atrium kanan ke ventrikel kanan, dari ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonalis dan terjadi pertukaran oksigen, balik lagi ke
vena ini, vena pulmonalis. Masuk ke atrium kiri, masuk ke ventrikel kiri, dan akan dipompakan ke aorta dan seluruh tubuh. Nah, ini untuk penampakan anatomi dari luar. Kalau kita belah, itu gambarannya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ini untuk komponen di dalam jantung itu ada katup ya. Yang perlu kita perhatikan itu katup. Ini ada katup trikuspid, ada katup pulmonal, ada katup aorta, dan ada katup mitral. Nah, ini teman-teman sekalian harus wajib tahu untuk membedakan dan lokasi auskultasi dari jantung nanti untuk pemeriksaan fisik, karena biasanya kelainan-kelainan katup ini dia akan keluar untuk soal seperti itu, entah itu di kampus atau mungkin nanti pas kalian ujian nasional atau UKM PPD. Oke, sekarang tentang penyakit jantung bawaan itu sendiri. Secara definisi itu suatu penyakit jantung yang dibawa sejak lahir akibat pembentukan jantung yang tidak sempurna pada fase awal perkembangan janin dalam kandungan. Jadi sebelum dia lahir pun memang dia udah ada bakat untuk terjadinya suatu kelainan pada jantung. Jadi ketika masa perkembangan janin itu udah ada gangguan. Nah, apa dampak dari penyakit jantung bawaan? Dampaknya itu, ini hanya dampak aja ya, bukan klinis. Nanti kita akan membicarakan tentang klinisnya. Ini dampak kalau misalkan pasien atau anak-anak atau bayi ya, kita bicaranya, itu dia akan kesulitan menyusui. Yang pertama itu dulu, pegang konsepnya sulit menyusui. Kalau bayi itu kan dia intake makanan, bukan makanan sih, tapi asupan utamanya itu adalah susu ya, ASI, air susu ibu. Ketika bayi itu sulit untuk menyusui, pasti si bayi itu akan terjadi gangguan pertumbuhan bayi. Ya. Sehingga pertumbuhannya akan terganggu, di mana ketika bayi itu terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan, maka si bayi ini akan mudah sakit. Itu untuk dampak dari penyakit jantung bawaan. Sekarang etiologi. Etiologi ini adalah suatu penyebab ya. Penyebab dari khususnya pada pembahasan ini adalah penyakit jantung bawaan. Untuk etiologinya ini bisa ada defek kongenital. Defek ini artinya adalah kecacatan. Kongenital ini sejak lahir. Nah, kecacatan sejak lahir. Berarti entah itu karena ada riwayat genetik, faktor resiko ibu semasa kehamilannya, atau dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang kedua, ada infeksi TORCH. Ada yang tahu mungkin TORCH itu apa? Halo? Belum tahu Kak, apa itu Kak? Ayo Vika. Penyakit gabungan Kak dari Toxoplasma gondii, rubella, herpes, sama megalovirus. Oke. Jadi itu untuk singkatan dari TORCH. Jadi ada Toxoplasma gondii, ada rubella, ada cytomegalovirus, ada herpes simplex ya. Jangan ketukar ya, ada herpes simplex sama zoster. Nah, TORCH ini akan berdampak kalau misalkan ibunya ada infeksi ini, dia akan berdampak ke janin juga, sehingga akan menyebabkan penyakit jantung bawaan tadi atau CHD ya. Nah, kalau rubella ini ternyata dia nggak menyerang jantung saja, tapi dia bisa menyebabkan kalsifikasi katup. Kalsifikasi ini beda ya sama klasifikasi. Kalau kalsifikasi itu dia adanya proses pemerasan gitu. Entah itu karena enzim-enzim yang ada di dalam tubuhnya itu. Sehingga katup pada jantungnya dia akan menyebabkan suatu kelainan, entah itu stenosis maupun regurgitasi. Nanti akan kita bahas di PPT selanjutnya. Kemudian ada juga tuli. Tulinya ini sejak lahir. Jadi biasanya akan ketahuan ketika masa perkembangan, pertumbuhan. Soalnya kan kita nggak mungkin menanyakan atau mengajak komunikasi dengan bayi ya.
Jadi itu biasanya terdeteksi di masa pertumbuhan dan masa perkembangannya. Kecuali mungkin ada alatnya ya, teknologi. Kemudian bisa juga menyebabkan PDA, patent ductus arteriosus. Nah, nanti ini akan kita bahas lagi. Nah, sekarang tadi kan ada dampak dari penyakit jantung bawaan. Sekarang kita bahas tentang manifestasi klinisnya. Jadi penyakit jantung bawaan ini bisa menyebabkan mudahnya lelah, adanya sesak napas, palpitasi, bisa ada murmur, kemudian ada sianosis. Sianosis ini adalah eh, biru ya, kebiruan. Nah, sianosis ini enggak selalu ada pada penyakit jantung bawaan. Jadi ada yang penyakit jantung bawaan tanpa biru dan ada yang biru. Nah, sekarang topik yang kita akan bahas pada kali ini terkait penyakit jantung bawaan secara garis besar itu dibagi jadi dua. Ada asianotik dan sianotik. Jadi nggak usah bingung ya, asianotik itu sama aja kayak asianosis. Kalau sianotik itu sama dengan sianosis. Jadi dia dari namanya A berarti tidak, sianosis berarti biru, tidak biru. Jadi pasien penyakit jantung bawaan yang asianotik itu dia begitu dia lahir terlihat tampak normal ya. Jadi nggak ada biru pada ekstremitas superior, inferior maupun pada bagian mulutnya atau bibirnya. Beda sama penyakit jantung bawaan yang sianotik, yang dia begitu lahir kelihatan sudah biru. Nah, untuk asianotik ini dibagi lagi menjadi 4 ya. Ada patent ductus arteriosus atau disingkat dengan PDA, ada VSD, ventricular septal defect, ada ASD, atrial septal defect, ada coarctatio aorta. Itu nanti kita bahas lagi. Kemudian penyakit jantung bawaan yang sianosis, yang bayinya lahir biru. Itu ada TOF. TOF ini singkatan dari tetralogy of Fallot. Ada juga TGA, transposition growth artery. Adanya perpindahan arteri-arteri besar yang ada di jantung. Ada juga yang terakhir Eisenmenger syndrome. Nah, sekarang kita bahas yang penyakit jantung bawaan asianosis. Kalau kita lihat gambar ini, dia bayinya pas lahir kelihatan. Tapi sering pertumbuhan dan perkembangan itu akan tampak tanda symptom and sign dari si pengidap tersebut. Yang pertama, kita bahas tentang VSD, ventricular septal defect. Oke. VSD di sini untuk kata kunci dari VSD adalah murmur pansistolik. Biasanya di soal-soal itu bayi baru lahir, terus pada pemeriksaan fisik, auskultasi didapatkan murmur pansistolik. Nah, itu kalau misalkan ada hasil pemeriksaan ekokardiografi, itu bisa kita tegakkan diagnosis VSD. Dan disertai dengan data-data yang lain ya tentunya. Nah, ini kata kunci dari VSD, murmur pansistolik. Nah, murmur pansistolik ini bisa terjadi karena timbul aliran darah yang balik melalui bagian jantung yang masih terbuka dan mengisi seluruh fase sistolik. Jadi fase sistolik itu kan artinya dia memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, itu namanya sistolik. Nah, sekarang kita lihat ini. Ventricular septal defect. Tadi kan kita udah bahas anatomi. Sekarang itu normalnya yang tadi kita bahas. Sekarang kelainannya. Ini kalau kita perhatikan itu namanya juga ventricular septal defect. Berarti kecacatan septum yang memisahkan antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ya, jadi kan jantung itu punya 4 bilik ya, bilik atrium kanan, kiri, dan ventrikel kanan, kiri ya. Itu 4. Kemudian ini kan septum normalnya, septal ini kan normalnya dia akan menyatu gini ya, nggak bolong kayak gini. Sehingga ventrikel kanan sama kiri ini akan terpisahkan. Nah, pada kasus-kasus ventricular septal defect, itu ininya cacat atau tidak tumbuh secara sempurna.
sehingga darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida ini akan tercampur, sehingga sirkulasi darahnya itu tentu akan terganggu atau tidak baik ya. Itu untuk VSD. Sekarang kita bahas ASD, atrial septal defect. Untuk kata kuncinya biasanya adanya width splitting S2, kemudian ada juga murmur ejeksi sistolik di katup pulmonum. Nah, ini tadi kan kita sempat bahas juga katup-katup ya. Katup pulmonum, aorta mitral, dan tricuspid. Nah, kalau ASD ini dia cacatnya di pemisah antara atrium kanan sama atrium kiri. Tadi kan VSD dia cacatnya di sini ya, di septum yang memisahkan antara ventricle. Sekarang ASD, atrial septal defect. Jadi darah yang dari sini dia akan bisa ke sini. Tapi begitu juga darah yang dari atrium kiri bisa ke atrium kanan. Tapi biasanya atrium kiri ini dia lebih mendominasi. Kenapa? Karena kekuatan otot jantung itu lebih besar pada bilik sebelah kiri. Soalnya dia akan memumpahkan darah ke seluruh tubuh. Sehingga tenaga yang akan digunakan oleh jantung akan jauh lebih besar ketimbang pada daerah bilik sebelah kanan. Sekarang PDA, patent ductus arteriosus. Biasanya ada suara bising continuous murmur atau nama lainnya itu ada machinery murmur. Jadi ada bising murmur yang terus berlanjut. Jadi nggak ada fasenya gitu. Jadi terus aja terdengar pas kita lakukan auskultasi pada ICS 2 parasternal sinistra ya. Nanti kita bahas juga tentang lokasi-lokasi terkait kelainan katup. Nah, bising ini terdengar pada infraclavicular sinistra atau ICS 2 parasternal sinistra. Nah, itu biasanya kata kuncinya. Nah, ini kelainannya. Kalau kita lihat gambar ini itu ada perbandingan antara jantung normal dan jantung patent ductus arteriosus atau adanya kelainan PDA. Kelainannya itu dia ada di aorta sama arteri pulmonal. Jadi antara aorta dia menyatu pembuluh darahnya dengan arteri pulmonal, sehingga darah yang harusnya tidak ke arteri pulmonal dia pada pasien-pasien PDA itu akan masuk lagi ke sini, sehingga suara bisingnya terdengar terus karena jantung kita kan setiap detik, setiap saat itu berdetak, sehingga alirannya terdengar terus-menerus untuk murmur pada ICS 2 parasternal sinistra. Sekarang yang terakhir pada penyakit jantung bawaan yang asianotik itu ada koarkasio aorta ya. Nah, koarkasia aorta ini adalah suatu adanya penyempitan pada aorta. Biasanya pasien-pasien yang mengidap koarkasia aorta ini dia asimptomatik atau tanpa gejala. Jadi kadang-kadang tidak terlihat gitu untuk keluhannya. Cuma ketika kita melakukan pemeriksaan tanda vital yaitu tekanan darah, dia tekanan darahnya akan lebih besar pada ekstremitas atas daripada ekstremitas bawah atau inferior. Sehingga nanti pada pemeriksaan fototoraksnya akan didapatkan gambaran figure of 3, gambaran seperti angka 3. Jadi ya, kita sekarang lihat gambar ini fokus. Tadi kan koarkasio itu ada penyempitan pada aorta ya. Ini kita lihat yang normalnya dulu. Itu normalnya dia kayak gini. Ya. Kayak donat tapi dipotong gini. Kalau di gambar ini ya. Terus ada ininya, jambulnya. Nah, itu kalau nggak ada penyempitan atau yang normal. Kalau koarkasio dia ini ada penyempitan di aortanya. Nah, sekarang amati gambar ini, nanti biar kita mudah untuk membaca gambaran foto toraksnya. Ya, dia tuh menyempit kayak gini. Nah, kenapa kok tekanan darahnya bisa lebih besar pada ekstremitas atas daripada yang bawah? Sekarang gini, kalau jantung ya memompa darah masuk ke aorta. Kalau misalkan dia ada penyempitan di sini, tekanan ke bawahnya pasti akan jauh lebih rendah. Ya kan? Nah, sehingga kalau jantung memompa pada kasus-kasus koarkasia aorta, itu tekanan darah yang harusnya ke bawah sini juga, sehingga tekanan darahnya sama.
ini dia akan lari ke atas ini. Ini kan ke ekstremitas superior ya. Cabang lagi. Di sini jadi arteria karotis interna sama eksterna yang akan ke otak. Nah, nanti tekanan darahnya dia akan lari ke sini sehingga tekanan darah yang di ekstremitas superior dia akan jauh lebih tinggi, ya kan, daripada ekstremitas bawah. Itu salah satu alasannya. Sekarang kita bahas fototoraksnya. Kita udah membayangkan gambaran koarkasio seperti ini, ada penyempitan pada aorta. Sekarang masuk ke gambaran fototoraksnya. Jadi pasien-pasien yang mengalami koarkasio aorta ini, dia gambarannya seperti angka 3 ya. Kalau kita amati ini ada lengkungan seperti ini. Tapi ini jangan disamakan plek kayak angka 3 seperti ini ya. Soalnya biasanya foto-foto ronsen itu dia membuat kita agar lebih jauh berimajinasi. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya gambarnya nggak seperti ini, tapi ya kalau kita miripkan ya benar-benar kayak mirip gitu. Jadi ini seperti angka 3 ya. Ya kan? Sekarang itu untuk secara anatomi. Sekarang fototoraksnya. Ini untuk gambaran koarkasio ya. Jadi memang kurang jelas, tapi ini garis merah memperjelas penglihatan kita agar bisa lebih membayangkan angka huruf 3 ini. Ya. Nah, karena dia di sini ada penyempitan, maka bisa membentuk huruf angka 3. Seperti itu. Sampai asianotik, ada yang ditanyakan atau tidak? Halo, Laida, Avanti, Khoir, sama Vika. Dapat dipahami, Kak. Dapat dipahami ya? Jelas ya? Iya, Kak. Oke, sekarang kita bahas yang sianotik. Sianotik ini kan sianosis ya, biru. Seperti pada gambar ini, itu sudah bisa menjelaskan arti dari, secara sederhana, arti dari penyakit jantung bawaan yang sianotik. Nah, ini kalau dilihat dari gambar ini itu mulutnya biru, ekstremitasnya biru, superior maupun inferiornya biru. Nah, tadi kan ada TOF, tetralogy of Fallot, ada TGA sama Eisenmenger syndrome ya. Kita bahas yang TOF dulu. Nah, singkatannya yaitu tetralogy of Fallot. Jadi biasanya ada major defect ya. Kecacatan yang paling menonjol itu adanya PSD atau kita singkat dengan PROF. Itu gampangannya. PROF ini singkatannya P-nya dari pulmonal stenosis, R-nya right ventricular hypertrophy, O-nya overreading aorta, V-nya VSD. Ya. Cuma aku ini tulis nggak berdasarkan urutan ini aja. Nah, pertama kita bahas dari VSD. Kalau kita lihat gambar ini kan tetralogy of Fallot ya. Ini jantung orang normal seperti ini. Pada kasus-kasus tetralogy of Fallot itu dia hampir kompleks untuk kecacatannya. Jadi dia nggak dari septal ventricular defect aja atau kecacatan pada septal yang memisahkan antara ventricle kanan dan kiri, tapi dia juga ada overreading aorta. Nah, jadi aortanya ini dia kegeser ke ventricle sebelah kanan. Yang tadinya normalnya harusnya ada di jalur ventricle kiri, dia geser ke ventricle kanan, ya kan? Sehingga di aorta ini kan sampingnya dia ada arteri pulmonal. Nah, sehingga dia akan mendesak atau membuat akses si arteri pulmonalnya ini akan jauh lebih sempit, sehingga akan terjadi pulmonary stenosis atau stenosis pulmonal ini artinya dia katup pulmonal yang sulit membuka secara sempurna. Kemudian ketika darah dia yang ke sini, ya kan, terdorong lebih banyak di ventricle sebelah kanan, dia si ventricle kanan ini kan pasti akan mendapatkan darah yang jauh lebih besar daripada normalnya.
Sehingga ventrikel kanan dia akan memompa jauh lebih besar, sehingga tenaga yang dibutuhkan akan jauh lebih banyak. Kalau lama-kelamaan, ventrikelnya akan membesar. Ya, seperti itu. Atau bisa juga dia karena kelainan-kelainan ini dari 4 major defect ini dia sejak lahir bisa sudah timbul seperti ini. Nah, nanti untuk pulmonary stenosis itu didapatkan suara murmur sistolik pada ICS2. Tadi udah sempat kita singgung juga. Itu lokasinya di parasternal sinistra ya. Kemudian ada juga right ventricular hypertrophy, itu nanti ininya kan membesar ya, sehingga akan membentuk gambaran boot shape. Boot shape ini dia seperti sepatu boot. Nanti kita bahas. Untuk klinisnya dia TED spell, di mana TED spell ini dia hipersianosis saat aktivitas. Jadi pasiennya ini dia udah biru, walaupun istirahat dia biru ya, sianosis. Kalau misalkan dia aktivitas atau melakukan kegiatan, maka sianosisnya akan jauh lebih jelas. Atau pasien itu akan bertambah biru. Nah, itu arti dari TED spell. Nah, ini gambaran boot shape ya. Gambaran seperti sepatu boot. Ya. Nah, sebenarnya ya dibilang apa mirip plak juga ya. Tapi ya kalau kita gambar-gambar sih agak mirip gitu. Jadi ini untuk gambaran foto toraksnya itu seperti ini. Ini saya taruh sepatu ini biar kita bisa lebih ini aja ya, membayangkan. Itu boot shape ya. Ingat sepatu boot aja. Oke, sekarang bahas yang TGA. Transposition growth artery. Grade artinya kan besar ya, grade. Arteri kan pembuluh darah arteri. Transposition itu dia perpindahan posisi yang tadinya normal sampai ke tidak normal. Pembuluh darah besar yang ada di jantung itu ada aorta sama arteri pulmonal. Ya, itu arteri terbesar di dalam tubuh kita. Ada aorta, ada arteri pulmonal. Nah, kalau misalkan transposition berarti dia perubahan posisi. Kalau kita lihat gambar ini, aorta sama arteri pulmonalnya dia tertukar. Bisa kita bayangkan ya. Yang darah harusnya ke seluruh tubuh ini ke paru-paru. Sirkulasinya akan terganggu. Nah, untuk klinisnya nanti didapatkan suara S2 tunggal atau keras. Didapatkan sianosis positif, udah pasti ya, karena penyakit jantung bawaan sianotik pada TGA ini. Dia biasanya langsung meninggal, tapi juga bisa bertahan paling ya 2 minggu ya. Tapi ini juga tergantung dari apa ya, penegakan diagnosis kita ya. Mungkin kalau kita bisa menangani secara cepat itu bisa terselamatkan, tapi tidak menutup kemungkinan prognosisnya itu akan. Nah, ini untuk pemeriksaan fototoraksnya didapatkan egg-shape atau gambaran seperti telur ya. Ini telur dinosaurus. Gede ya. Telur ya. Nah, ini jantungnya kalau misalkan kita hilangin nih gambar telurnya. Itu dia telur lonjong tapi miring. Nah, jadi untuk TGA ini dia kelainannya di aorta sama arteri pulmonal. Di mana pada ventricle sebelah kanan harusnya arteri pulmonal, tapi dia aorta. Sedangkan pada ventricle kiri yang harusnya aorta menjadi arteri pulmonal. Sekarang Paschen-Menger syndrome. Nah, Paschen-Menger syndrome ini dia awalnya penyakit jantung bawaan yang asianotik. Tadi kan asianotik ada 4, PSD, ASD, terus ada PDA, ada koarkasio aorta. Nah, biasanya yang paling sering itu dia PSD atau ASD. Nah, kalau misalkan pasien itu lama-kelamaan nggak kita tangani, nggak kita tegakkan diagnosis, nah itu bisa lama-kelamaan menjadi sianosis. Nah, sindrom ini kan suatu kumpulan gejala klinis, ya. Itu definisi dari sindrom. Nah, itu kenapa kok bisa jadi Eisenmenger syndrome atau bisa menjadi sianosis?
ketika ini contohnya ventricular septal defect ya. Di sini ada perbedaan aliran darah yang dimana harusnya dari ventricle ke aorta, kemudian dari ventricle kanan ke arteri pulmonar, ini dia akan tercampur sehingga lama-kelamaan kalau kita tidak tangani itu akan meningkatkan suatu peningkatan aliran darah ke paru-paru. Ya, kalau kita lihat ini panah itu akan mendesak dari paru-parunya sehingga akan menyebabkan suatu sianosis. Baik, dari sini sekian, terima kasih. Ada pertanyaan atau tidak dari penyakit jantung bawaan? Izin bertanya, Kak. Nah, monggo. Kita lanjut ke heart valve disease atau penyakit katup jantung bahasa Indonesianya. Tadi kita udah fokus ke organ jantungnya. Sekarang kita fokus ke katup jantung. Jadi katup jantung itu dia punya 4 ya. Jadi nggak usah bingung. Jantung punya 4 bilik dan 4 katup. Ya. Tadi ada ventrikel kanan, kiri, ada atrium kanan, kiri. Nah, pada katup ini dia ada katup trikuspid. Katup trikuspid ini dia memisahkan antara atrium dan ventrikel kanan. Sedangkan bikuspid itu sebelahnya, berarti atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, itu dipisahkan oleh katup ini. Sedangkan aorta itu dia punya katupnya sendiri, namanya katup aorta. Pada arteri pulmonar itu dia punya katupnya sendiri, namanya katup pulmonar. Gitu. Nah, ini penampakan ya, kalau kita lihat jantung ini, kita belah, tarik garis lurus, terus kita lihat nih dari atas. Nah, ini penampakannya kayak gini. Jadi kalau kita bahas anatomi dari katup jantung ini, kita mulai dari trikuspid dulu. Namanya tri, berarti 3 ya. Kita lihat gambar ini ada 3 kubu ya. 1, 2, 3. Makanya ada namanya trikuspid katup atau katup trikuspid dalis. Selain itu ada katup mitral. Nah, katup mitral ini nama lainnya adalah bikuspid ya. Bi berarti 2 artinya. Berarti ya cuma 2 aja, 1, 2. Ya udah, cara bedanya kayak gitu aja. Kalau kamu lihat ininya 3 berarti trikuspid. Kalau ininya 2 bikuspid. Nah, sekarang ini kan ada 3. Nggak usah bingung ini. Kalau ada di aorta berarti katup aorta. Kalau ini berarti katup pulmonar. Itu anatominya. Sekarang kalau kita udah tahu anatominya, kita pahami lokasi auskultasi. Karena pada penyakit katup jantung itu kita bisa planning diagnosis kelainan-kelainan katup nantinya. Jadi untuk lokasi dari auskultasi itu ada 4 titik ya. Sesuai dengan jumlah katupnya ada 4. Di sini kalian ingat aja 25. 25 ini ICS 2 dan ICS 5. Yang sebelah kiri itu dia hanya aorta saja. Sisanya sebelah kanan. Yang aorta ada di ICS 2, parasternal, dextral. Ya, ini kanan kalau kita berada di posisi pasien ini. Kayak gitu. Kemudian ini ada parasternal sinistra ICS 2. Itu ada katup pulmonar. Kemudian ada ICS 5, parasternal sinistra. Itu ada katup trikuspid. Dan yang terakhir, dia beda sendiri. Yang lain parasternal, dia midclavicular sendiri, yaitu mitral ya. Gampangannya itu dia di bawah mamae ya. Kalau misalkan kita melakukan pemeriksaan fisik gitu ya, itu kita tarik aja garis mamae. Ya kalau nggak di bawahnya, agak samping ke dalam sini, ke arah medial ya. Soalnya tiap orang kan beda-beda ya mamae. Cowok sama cewek juga beda. Nah itu untuk lokasi auskultasinya. Jadi ingat APTM, apartemen aorta dulu, pulmonal dulu, trikuspid dulu, baru mitral ya. Jadi ingat 25, ICS 2 sama ICS 5.
Semuanya parasternal kecuali katup mitral. Nah, sekarang fisiologinya. Fisiologi dari katup jantung ini sebenarnya kan untuk memisahkan masing-masing katup dan memisahkan dari ini ya aliran darah sehingga tidak balik lagi ke sumber aliran darah tersebut. Nah, 4 katup ini dia mempunyai fasenya masing-masing. Jadi kapan dia membuka, kapan dia menutup. Jadi katup ini dia ibaratkan kalau kita bisa bayangkan dia seperti pintu, bisa dibuka, bisa ditutup. Nah, kapan dia membuka dan menutup itu ada fasenya, yaitu fase sistolik dan diastolik. Jadi sistolik itu secara artinya adalah jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau darah meninggalkan jantung. Itu gampangnya. Sedangkan yang diastolik itu dia jantung relaksasi atau kebalikan dari sistolik, berarti darah mengisi jantung. Nah, itu arti dari sistolik dan diastolik. Sekarang fisiologi dari katupnya. Kalau kita udah paham sistolik sama diastolik, kita lanjut ke katupnya. Jadi ketika fase sistolik memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh atau ke paru ya. Soalnya ini ada katup pulmo sama aorta juga. Jadi fase sistolik ini dia katup aorta dan pulmonalnya akan terbuka. Sedangkan fase diastoliknya dia akan tertutup ya, sebaliknya dari fase sistolik ini. Ya kan ini kalau misalkan kita pompa, aliran darah ini kan akan ke aorta dong. Otomatis secara normal katup aortanya dia akan membuka. Begitu juga pada ventrikel kanan, dia akan memompa darah ke paru untuk terjadi sirkulasi paru ya, sehingga katupnya ini akan membuka. Nah, sedangkan fase diastolik, dia katup mitral dan trikuspidnya akan terbuka. Sorry, ini typo, ada N-nya. Sedangkan fase sistolik dia sebaliknya. Kalau fase diastolik dia kan fase relaksasi atau kembalinya darah ke jantung. Nah, ini kan sumber aliran darah dari vena dulu, vena superior, vena cava superior dan inferior, masuk atrium dan ventrikel. Nah, antara atrium sama ventrikel itu ada trikuspid ya. Nah, kalau misalkan ada darah ke sini, berarti ini kan fase diastolik, fase pengisian jantung, maka katup ini akan terbuka. Begitupun sebaliknya yang di atrium kiri dan ventrikel kiri, ketika darah itu sudah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, maka dia akan kembali lagi ke jantung, sehingga katup mitral ini atau bikuspid ini akan terbuka. Nah, itu untuk fisiologisnya. Nah, sekarang etiologi dari gangguan katup. Ini aku sumber ngambil dari buku Inggris, aku lupa namanya. Ini kalau kita hafalin semuanya kan agak ini ya, agak ruwet. Jadi kalau kita lihat dari tabel ini itu setiap adanya gangguan katup itu ada rematik, kemudian rematik, fever, ada rematik. Jadi aku ngambil secara garis besar aja. Di sini etiologinya bisa karena kongenital atau sejak lahir dia ada kelainan, atau karena adanya demam rematik. Kemudian ada juga endokarditis atau peradangan pada endotel jantungnya. Jadi lapisan otot jantung itu kan ada 3, endokardium, miokardium, sama perikardium. Nah, sekarang klasifikasi pembagian kelainan katup. Kita udah bicara anatomi, kita udah bicara fisiologi, sekarang kita bicara tentang penyakitnya. Jadi untuk klasifikasi kelainan katup ini ada 2. Ada stenosis, ada regurgitasi. Nah, regurgitasi ini nama lainnya adalah insufisiensi ya. Jadi untuk stenosis ini secara artian itu dia katupnya sulit membuka secara sempurna. Sedangkan regurgitasi itu ya kebalikan dari stenosis saja, sulit menutup secara sempurna. Nah, kalau kita lihat gambar ini itu kan contohnya pada katup pulmonal ini dia stenosis. Bisa karena ada kalsifikasi ya, pengeratan pada katupnya sehingga katupnya ini tidak bisa membuka secara sempurna. Beda dengan yang di bawah ini, dia normalnya akan seperti ini ketika membuka. Sedangkan regurgitasi dia sulit menutup.
Yang normalnya ketika menutup itu seperti ini, rapat. Nah, itu untuk klasifikasi dari kelainan katup. Ada stenosis, ada regurgitasi. Jadi nggak usah bingung kalau misalkan ada nemu jawaban atau MCQ-nya insufisiensi aorta misalkan atau insufisiensi mitral. Nah, itu sama aja dengan regurgitasi. Sekarang kelainan katup yang stenosis. Nah, pada kasus stenosis, dia tidak bisa membuka secara sempurna sehingga terdengar suara murmur ketika kita melakukan pemeriksaan fisik. Jadi ketika fase sistolik tadi kan katup aorta dan pulmo dia akan membuka. Nah, pada kasus stenosis dia kan sulit membuka pada katup-katup ini ketika fase sistolik, sehingga dia akan terdengar suara murmur sesuai dengan lokasi yang kita dapatkan. Tadi kan ada ICS 2 parasternal dextra, ya berarti dia ada stenosis aorta. Kalau sebelah kiri ya berarti stenosis pulmoner. Sedangkan fase diastolik itu dia katup mitral dan tricuspidnya normalnya akan membuka. Tapi kalau misalkan adanya kelainan pada katup itu, dia akan terdengar suara murmur ICS 4 atau 5 ya ini. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Jadi semuanya dengan dua-duanya bisa 4 bisa 5. Murmur ICS parasternal sinistra ya berarti adanya gangguan tricuspid stenosis. Sedangkan pada ICS 5 midclavicula sinistra itu berarti ada gangguan mitral stenosis. Nah, itu gangguan katup-katup yang mengalami stenosis ya. Sekarang katup regurgitasi atau insufisiensi. Nah, tadi kan arti regurgitasi dia tidak dapat menutup secara sempurna sehingga bisa terdengar suara murmur. Ya. Nah, ketika fase diastolik tadi kan katup aorta dan pulmo ini akan menutup ya, kebalikan dari fase sistolik. Nah, maka akan terdengar suara murmur di ICS 2 parasternal dextra ketika fase diastolik ya ini. Sehingga diagnosisnya bisa ditegakkan yaitu aorta regurgitasi. Begitupun sebaliknya pada ICS 2 parasternal sinistra dia akan terdengar suara regurgitasi pulmoner. Ketika fase sistolik, ya, tadi kan fase sistolik yang membuka harusnya aorta dan pulmo ya. Nah, pada katup mitral dan tricuspid dia akan menutup. Dia akan terdengar suara murmur di ICS 4 parasternal sinistra, berarti dia ada regurgitasi tricuspid. Begitupun pada midclavicula ICS 5 sinistra ya, ada regurgitasi mitral berarti. Nah, ini untuk jembatan keledai. Ada misas, ada M-side. Ya, M-side ini kalian nggak usah bingung, ingat NSAID aja. Non-steroid anti-inflammation drug. Tinggal diganti depannya. M jadi N, N jadi M. Misas, M-side. Jadi misas ini dia mitral insufficiency stenosis aorta fase sistolik. Jadi kalau kalian dengar suara murmur ketika fase sistolik, berarti opsinya antara mitral insufficiency stenosis aorta. Loh, mana tricuspidnya kok nggak ada, pulmonya nggak ada? Kita lihat di sini, mitral ini akan beriringan dengan tricuspid. Ya. Jadi ingat APTM tadi, AP, aorta pulmo, dia akan beriringan. Fungsinya kalau misalkan aortanya membuka, ya berarti pulmonya juga akan membuka. TM, tricuspid mitral. Kalau tricuspidnya nutup, ya berarti mitralnya nutup. Tinggal kita tambahin, berarti opsinya mitral atau tricuspid insufficiency stenosis aorta fase sistolik. Nah, jadi tergantung pada lokasi murmur yang kalian dapatkan. Jadi perlu kita tekankan, kalian harus hafal dari pemeriksaan auskultasi dari ini ya, katup-katup jantung tadi. Kalau misalkan kalian dengarnya di ICS 2 parasternal dextra, ya udah berarti itu aorta. Cuma suara murmurnya ini ada di fase sistolik apa diastolik, kan gitu aja. Nah, kalau fase sistolik berarti kan aorta harusnya dia membuka, ya berarti dia stenosis, berarti dia ada kelainan dalam membuka katupnya. Sekarang M-side. Mitral stenosis aorta insufficiency fase diastolik. Kalau kalian dengar murmur fase diastolik, berarti
Ya, kalau nggak mitral tricuspid stenosis atau aorta pulmonar insufisiensi atau regurgitasi. Jadi ingat ini kunci tergantung lokasi murmur yang kalian dengar. Jadi ya ini untuk memudahkan kita aja dalam mempelajari suatu kelainan pada katup jantung. Oke, dari sini ada yang ditanyakan nggak terkait kelainan katup jantung?